Polemik dugaan penistaan agama Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun kini memasuki babak baru dengan diperiksanya Panji sebagai saksi. Sembari menunggu gelar perkara pada Selasa mendatang, kini publik menunggu akankah statusnya akan meningkat ke penyidikan ataupun tidak. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Wasekjen MUI Iksan Abdullah dan juga pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iksan dan juga Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bram, Mas Heri. Baik, harapannya dalam kondisi sehat, Pak Iksan dan juga Pak Heri. Saya akan ke Pak Iksan terlebih dahulu. Jadi bagaimana kemudian sikap MUI Pak setelah pemanggilan hari ini? Apa gambaran yang diharapkan oleh MUI ke depannya? Ya, alhamdulillah kami tentu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Polri tentu sebagai wujud menaungi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan kontroversi ya, yang selama ini dibuat gaduh oleh Panji Gumilang, dan pada hari ini Polri telah memanggil yang bersangkutan dan diharapkan proses hukum ini berjalan dengan baik. Dan tentu saja kami sebagai Majelis Ulama Indonesia mendukung langkah-langkah tersebut agar hukum ini berdiri tegak dan kerangka penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Baik. Ini saya kira yang ingin kami sampaikan. Baik, Pak Iksan, dalam pandangan perspektif MUI artinya ini penistaan penodaan agama begitu ya yang dilakukan Panji Gumilang dan juga Al Zaitun? Ya, dalam beberapa ucapan dan yang diunggah atau diunduh oleh berbagai media, itu kan sangat jelas bahwa Panji Gumilang di dalam beberapa kutipan itu menodai ya agama. Nah, tetapi ini kan perlu diverifikasi kebenarannya. Apakah ucapan tersebut dan video tersebut memang berasal dari Panji Gumilang? Kalau memang benar adanya, nanti terverifikasi dan tervalidasi, maka jelas salah satu saja misalnya Al-Quran adalah firman Muhammad atau sabda Muhammad atau kalam Muhammad, bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Nah, tentu ini adalah salah satu yang menyepet ya. Baik. Atau bertentangan dengan akidah. Ya. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman Allah yang bagi siapa yang membacanya tentu ini akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Oke, artinya MUI sudah yakin kemudian akan bisa dijerat begitu ya Pak Iksan. Saya akan ke Pak Heri, apakah kemudian ini paling tidak sudah bisa memenuhi begitu dua alat bukti untuk kemudian menjerat dan kasusnya akan berlanjut nanti ke penyidikan? Begini Mas Bram, bahwa proses ini kan kemarin sampai pada titik hari ini Panji Gumilang diminta hadir untuk memberikan berita klarifikasi ya, informasi kaitan dengan klarifikasi. Dalam KUHP sendiri memang tidak mengatur kaitan dengan klarifikasi. Tapi jika ternyata itu tidak dipenuhi, bisa saja penyidik melakukan satu tindakan lain dengan menaikkan ini ke proses penyidikan. Kalau proses penyidikan berarti minimum 2 alat bukti sudah terpenuhi. Nah, kalau tadi upaya untuk mengundang juga misalnya hari ini tadi tidak hadir Panji Gumilang, maka mungkin akan dilakukan oleh penyidik gelar perkara. Jadi dalam konstruksi pidana memang ini tidak diatur secara khusus ya berkaitan dengan klarifikasi. Jadi kalaupun hadir atau tidak hadir itu pasti sudah diperhitungkan oleh yang diminta untuk hadir pada hari ini oleh pihak penyidik. Baik. Nah, dalam konteks bahwa apakah terpenuhi 2 alat bukti atau tidak, ini kan kemarin sudah ada laporan ya, ada 2 laporan yang tercatat diajukan ke Barreskrim Polri kalau saya tidak salah. Kemudian catatannya adalah berkaitan dengan penggunaan penempatan pasal 156A. Nah, 156A ini kan bicara dalam konteks ini adalah penodaan agama ya. Walaupun di KUHP yang baru, Undang-Undang 2023, istilah ini nggak dipakai lagi ya. Mungkin lebih kepada yang menimbulkan arah permusuhan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
Nah, dalam konteks bahwa ini bisa dikatakan minimum 2 alat bukti, maka kita kembali ke ketentuan KUHP 184. KUHP kan bicara tentang 5 alat bukti yang sah. Nah, kalau minimum 2, apakah kemudian keterangan saksi kemarin sudah disajikan dengan baik oleh pelapor? Misalnya mereka yang pernah berada di Al Zaitun dan mengetahui persis adanya katakanlah penyimpangan-penyimpangan dalam tanda petik itu ya yang dilakukan di sana, khususnya yang terlapor Panji Gumilang misalnya. Oke. Kemudian juga adakah ahli dari Kemenak misalnya yang ditunjuk oleh penyidik atau mungkin dari pihak MUI yang selama ini memang dirasa paling getol juga menyuarakan terkait isu ini ya. Nah, kemudian ini yang kemudian bisa diambil oleh penyidik sebagai satu langkah hukum. Apakah kemudian itu memenuhi atau tidak? Nah, ini kan kita berikan kesempatan bagi penyidik untuk kemudian menilai ke semuanya itu, sehingga nanti clean and clear bagi kita. Apakah proses ini kemudian hanya jalan di tempat saja, jalan ya, tapi hanya sifatnya jalan di tempat, atau prosesnya lanjut ke tahap penyidikan. Oke, Gitu. Pak Heri, artinya ketika selama ini sudah dipanggil sejumlah saksi ahli untuk dimintai keterangan dan juga dicoba dicocokkan begitu, dan hari ini ada pemanggilan saksi terlapor, artinya secara logika atau runutan ini kemudian menjadi rangkaian akhir seharusnya ya, sebelum kemudian bisa diadakan gelar perkara dan kemudian dinaikkan statusnya. Ya, tentunya dalam konsepsi hukum acara pidana memberikan ruang bagi pihak pelapor dan terlapor untuk menyampaikan aspirasi hukumnya ya. Tentunya dengan bukti, karena ada istilah actori incumbit onus probandi, siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Nah, mudah-mudahan pelapor sudah melengkapi kesemuanya itu sehingga mapping untuk menentukan, menjudgment bahwa ini layak naik tidaknya ke penyidikan sudah bisa dikantongi oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian, kan Baik. begitu. Tapi tentu laporan yang ada bukan hanya satu, ada 2, berarti atensi pihak penyidik harusnya lebih besar, kan begitu ya. Apalagi ini kan beritanya sudah sangat viral kemana-mana begitu ya, dan ada jejak digital juga yang tertinggal, misalnya penyampaian statement yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang mungkin berkaitan dengan pelaporan tadi. Nah, ini kan bisa dinilai dari konteks alat bukti yang disajikan tadi oleh pihak pelapor. Kemudian tinggal dinilai apakah ini layak menjadi bukti atau tidak. Begitu. Baik, tapi artinya kemudian jejak digital bisa menjadi salah satu alat bukti kemudian ya, yang bisa membuktikan atau tidak begitu ya Pak Heri ya. Tapi jangan langsung dijawab Pak Heri dan juga Pak Iksan, kami akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan masih dengan dua narasumber kami, yaitu Wasekjen MUI Iksan Abdullah dan juga pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Dan sebelum jeda tadi saya bertanya kepada Pak Heri, apakah kemudian jejak digital ini bisa menjadi bukti yang menguatkan kemudian soal sangkaan tersebut. Seberapa kuat kemudian Pak Heri? Ya, intinya kan untuk membongkar satu perkara pidana ini kan alat bukti yang disajikan kan bisa bentuknya surat ya Mas ya. Jadi dalam misalnya ada narasi percakapan itu bisa saja di print out atau kemudian juga diserahkan kepada pihak penyidik sebagai bukti. Nanti penilaian dari penyidik seperti apa, karena ini kan kita nggak mengkaitkan dengan undang-undang ITE. Kalau saya tidak salah kemarin pelapor yang salah satu dari pelapor itu sudah di luar dari Pak Ken ya, itu menyampaikan sudah berkoordinasi, bertanya juga sama penyidik arahannya seperti apa. Tapi sepertinya untuk undang-undang ITE-nya tidak agak sulit untuk diterapkan, sehingga akhirnya pasal 156A KUHP terkait dengan agama itulah yang kemudian dianggap lebih memenuhi unsur delik jika memang akan diproses secara pidana. Nah, tentunya bukan sembarangan juga dalam hal menentukan perkara ini ya, karena ini atensi publiknya luar biasa dan juga masyarakat khususnya masyarakat Muslim begitu ya ingin mendengar bagaimana proses ini secara kepastian hukum. Apakah prosesnya tadi terus dijalankan sampai penyidikan atau Baik, sepertinya kami mengalami gangguan sambungan. rasionalitas dan legalitas secara
Baik, kami akan ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, artinya menurut MUI yang juga kemarin sempat dipanggil sebagai saksi ahli oleh Mabes Polri begitu, artinya sudah memenuhi paling tidak kalau kemudian sangkaan pasalnya adalah 156A soal penistaan agama begitu. Ya, sebagai Majelis Ulama Indonesia tentu mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam rangka melakukan penyelidikan sehingga nanti akan ketemu fakta yang sesungguhnya dalam rangka proses hukum. Nah, kami sebagai MUI sekaligus sekali lagi bahwa telah memberikan keterangan ahli bagaimana kompetensi Majelis Ulama Indonesia, yaitu ahli di bidang keagamaan. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sangat penting tentu kami telah sampaikan dan telah diterima oleh penyidik Mabes Polri. Lalu yang kemudian yang berkaitan dengan tata laksana ibadah sholat, Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa, yaitu fatwa nomor 38 tahun 2023, bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia yang bermazhabkan ahli sunnah wal jamaah, dan itu dituangkan di dalam fatwa bagaimana tata cara salat yang benar. Nah, yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalam Muhammad, bukan kalam Allah, ya, maka kami juga telah menyampaikan jawabannya sebagai ahli. Baik. Dan nanti apakah keterangan kami dipertimbangkan, ini diserahkan sepenuhnya kepada aparatus penegak hukum. Dalam hal ini adalah penyidik dari Mabes Polri. Pak Ihsan, artinya ketika kemarin memberikan keterangan ahli begitu, 2 poin tersebut ya yang menjadi bahan konfirmasi Mabes Polri kepada MUI, Pak? Iya, tentu yang berkaitan dengan fikih masih bisa diperdebatkan sepanjang memang itu ada dalil-dalil yang kuat. Tetapi yang menyangkut akidah bahwa Al-Quran adalah firman Allah, itu sudah menjadi akidah yang tidak bisa lagi diperdebatkan, dan itu sifatnya dogmatis. Kita sebagai umat Islam tentu ini menjadi salah satu rukun, menjadi satu iman yang tidak boleh dibantah dan tidak boleh diuji lagi. Sehingga apabila nanti terbukti Panji Gumilang telah menyatakan hal seperti itu, tentu ya kita serahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses-proses hukum selanjutnya. Baik, saya akan ke Pak Heri. Pak Heri sudah bisa tersambung dengan baik? Suara saya terdengar, Mas Bro? Oh ya, baik. Pak Heri, langsung saja kalau begitu, artinya dengan tadi Pak Ihsan sudah menyampaikan apa yang dikonfirmasi oleh Mabes Polri, kemudian artinya saat ini pasal 156A ini cukup besar begitu, dirasa tepat banyak pihak untuk kemudian menjerat Panji Gumilang. Artinya jeratnya akan lebih mudah begitu ya, akan lebih besar peluangnya begitu ya, menurut Anda Pak Heri? Ya, bicara tentang peluang itu kan berarti kita mengotak-atik apa yang menjadi laporan di awal ya. Nah, saya yakin dan percaya juga laporan yang diajukan oleh pihak pelapor tentunya bukan hanya isapan jempol belaka ya, pasti juga sudah diperhitungkan secara matang apa akibat hukumnya jika kemudian ternyata dari segi alat bukti tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Karena ini kan Al Zaitun juga bukan perkara kecil ya. Kita tahu bersama ada santrinya yang banyak dan mungkin juga pendukungnya juga ada, sehingga sangat dipahami oleh pihak pelapor untuk kemudian dalam ini berhati-hati betul dalam memberikan laporan khususnya laporan yang sifatnya laporan pidana begitu ya, saya rasa. Oke, jadi dipertimbangkan secara hukum tadi. Oke, berarti dengan logika tersebut artinya akan kecil kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan begitu ya, maksud Anda Pak Heri? Ya, karena ini juga sudah jadi bahan diskursus bersama kan, tinggal memastikan dari pendekatan keahlian, karena mungkin kalau dianggap orang awam, orang sipil tidak memiliki latar belakang pengetahuan, keilmuan yang cukup untuk menilai ini ada penyimpangan atau penodaan dalam konteks 156A atau tidak. Baik. Tapi dengan adanya pihak keterangan ahli misalnya dari Kemenak, dengan juga dari MUI ataupun yang ditunjuk oleh penyidik, dan juga dari saksi-saksi yang lain yang khususnya sudah pernah mondok di Al Zaitun dan mengetahui hal serupa,
Nah, ini kan tentu menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk memproses ini secara hukum ya. Baik, baik, oke. Terakhir saya akan ke Pak Iksan. Pak Iksan, saya mengutip apa yang disebutkan MUI Jawa Barat menuntut bahwa Al Zaitun ini ditutup, tapi kemudian santrinya juga masih ada yang di sana. Apa kemudian solusi dari MUI ketika kasus ini akan berlanjut ke penyidikan, akan kemudian berjalan? Apakah akan ditutup dan kemudian dipindahkan atau seperti apa idealnya begitu untuk pondok pesantren ini? Ya, tentu saja kita mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini Menko Polhukam dan Kementerian Agama bahwa ada persoalan pidana yang berkait dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi masyarakat yang dilakukan oleh Panji Gumilang melalui berbagai sosmed. Nah, itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ada persoalan yang berkaitan dengan yayasan pendidikan, yang di sana ada siswa, ada mahasiswa, ada santri, dan lain-lain, ada pengurus yayasan dan pegawai, guru, ustadz, dosen, dan lain-lain. Tentu ini harus juga mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan pola pembinaan, sehingga nanti setelah dilakukan pembinaan, tidak lagi terpapar mereka dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi sebagai yayasan, kami mendukung langkah yang akan diambil oleh pemerintah, yaitu untuk dibekukan yayasannya, izinnya, akan tetapi yang berkaitan dengan pengajaran dan sekolah semua harus tetap berjalan sebagaimana mereka mendapatkan pengajaran. Karena itu merupakan hal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jadi kita harus memilah antara perbuatan individu dan yayasan ini. Artinya ada pengambil alihan wewenang, kemudian pembenaran akidah dan juga pembelajaran di sana oleh pemerintah, baik Kementerian Agama maupun MUI begitu ya, nanti untuk pondok pesantren. Ya, itu harus dilakukan agar tidak lagi terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang yang menyimpang. Oke, baik. Dan itu menjadi kewajiban pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia sebagai ulama dan umaro. Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa kasus hukumnya dan juga penyelesaian, apalagi untuk para santri dan juga para pengurus pondok pesantren di sana. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Iksan Abdullah, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, dan juga Pak Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, Mas Heri. Terima kasih.